Salam jeda 3 menit. Saudara-saudariku, hari ini Minggu Biasa ke-14 tahun B. Dalam Injil Markus 6 ayat 1-6b dikisahkan tentang Yesus ditolak di Nazaret. Bersama para muridnya, Yesus pulang ke tempat asalnya, yaitu Nazaret atau juga disebut Nazara. Kampung ini tidak pernah disebut dalam Perjanjian Lama, Talmud, bahkan tak pernah disebut oleh sejarawan terkenal Yosefus. Kisah Injil dapat dirangkum dalam 3 alur cerita ini. Pertama, Yesus pulang ke kampungnya Nazaret. Kedua, reaksi spontan orang-orang sekampung yang mengenalinya, kagum. Ketiga, reaksi berikutnya yang tak diduga Yesus. Mereka menolaknya. Pada hari Sabat, Yesus mulai mengajar di rumah ibadah dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Takjub adalah rasa kagum yang muncul mencuat secara spontan karena sesuatu yang tidak pernah terpikirkan bisa terjadi. Rasa kagum yang murni membuat seseorang mudah bersentuhan dengan keindahan, juga dalam keindahan kata-kata. Orang-orang Nazaret takjub dengan kata-kata indah Yesus, namun hanya berlangsung sekejap. Segera mereka tersusupi oleh beragam pertanyaan. Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Penolakan ini mengherankan juga bagi Yesus sendiri. Semua pertanyaan tersebut hanya bisa menegaskan sikap penolakan terhadap Yesus. Tidak mungkin Yesus itu seorang nabi bagi mereka. Dia hanya satu di antara kita. Itulah yang akan mereka katakan. Orang-orang Nazaret tersusupi sikap iri hati dan persaingan melihat kesuksesan Yesus, teman sekampung mereka. Yesus menyikapi reaksi mereka dengan mengutip bunyi pepatah yang populer pada masa itu. Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Akibat penolakan tersebut ternyata cukup serius. Yesus tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana. Mukjizat itu terjadi karena iman. Jadi saudara, pesan Injil hari ini, sikap iri hati berpotensi mengikis iman, bahkan menutup pintu rahmat. Berkat Tuhan dan salam jeda 3 menit.